lagi dengan saya di channel Endah Sarwi. Kali ini kita akan membahas tari Bedoyo Ketawang, sebuah tarian pusaka di Keraton Surakarta Hadiningrat. Tari Bedoyo Ketawang adalah tarian Bedoyo dalam Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Sebuah seni klasik dan sakral yang hanya dipertunjukkan saat penobatan raja serta hari peringatan kenaikan tahta, atau disebut dengan tinggalan dalam jumenengan. Hal ini dikarenakan tari Bedoyo merupakan kebudayaan peninggalan Kerajaan Mataram di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Juga bisa kita dapati tarian serupa, yakni tari Bedoyo Semang. Istilah Bedoyo Ketawang berasal dari kata Bedoyo yang berarti penari wanita dalam istana. Sedangkan kata Ketawang merujuk pada nama sebuah gending yang juga berarti langit, identik dengan sesuatu yang tinggi, keluhuran, dan kemuliaan. Hal ini juga dikaitkan dengan kesakralan tari ini yang menyangkut ketuhanan, di mana segala sesuatu tidak akan terjadi tanpa kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Tari Bedoyo Ketawang merupakan kesenian adiluhung yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, karena memang hanya dipertunjukkan untuk sesuatu yang khusus dan sangat resmi. Dikatakan bahwa tari Bedoyo Ketawang merupakan gambaran hubungan asmara Kanjeng Ratu Kidul dengan Raja-Raja Mataram yang diwujudkan dalam gerakan-gerakan tangan serta seluruh bagian tubuh. Di samping itu, setiap kata-kata yang tercantum dalam tembang pengiring pun mengungkapkan curahan asmara Ratu Kidul kepada sang raja. Menurut kepercayaan masyarakat, ketika pertunjukan tarian ini dipercaya, Kanjeng Ratu Kidul hadir dalam upacara dan ikut menari sebagai penari ke-10. Penari dalam tari Bedoyo Ketawang. Penari Bedoyo Ketawang berjumlah 9. Adapun jumlah penari tersebut dalam mitologi Jawa mewakili 9 arah mata angin yang dikuasai oleh 9 dewa dan disebut sebagai Nawa Sanga. Di sisi lain juga disebutkan bahwa jumlah tersebut melambangkan ke-9 wali atau wali songo. Kesakralan tarian ini juga menuntut beberapa syarat yang mesti dimiliki setiap penarinya. Syarat utama adalah penarinya harus seorang gadis suci dan tidak sedang haid. Jika sedang haid, maka penari tetap diperbolehkan menari dengan syarat harus meminta izin kepada Kanjeng Ratu Kidul dengan dilakukannya caos dahar di panggung Sangga Buwono, Keraton Surakarta. Syarat selanjutnya yaitu suci secara batiniah. Hal ini dilakukan dengan cara berpuasa selama beberapa hari menjelang pagelaran. Kesucian para penari benar-benar diperhatikan karena konon kabarnya Kanjeng Ratu Kidul akan datang menghampiri para penari yang gerakannya masih salah pada saat latihan berlangsung. Adapun ke-9 penari Bedoyo Ketawang juga telah diberi nama dengan pemaknaan tersendiri di antaranya. Pertama disebut Batak atau simbol pikiran dan jiwa. Kedua adalah Endel Ajek atau keinginan hati atau nafsu. Ketiga, Endel Weton atau tungkai kanan. Keempat, Apit Ngarep atau lengan kanan. Kelima, Apit Mburi atau lengan kiri. Keenam, Apit Menek atau tungkai kiri. Ketujuh, Gulu atau badan. Kedelapan, Dada atau badan. Kesembilan disebut Poncit yang melambangkan organ seksual yang juga dipresentasikan sebagai konstelasi bintang-bintang yang merupakan simbol tawang atau langit. Tata busana tari Bedoyo Ketawang. Para penari Bedoyo Ketawang memakai busana dodot ageng atau basahan yang didominasi warna hijau. Busana tersebut biasa kita jumpai pada pengantin perempuan Jawa. Ada juga gelungan yang dinamai gelong bokor mengkurep yang ukurannya lebih besar daripada gelungan gaya Yogyakarta. Selanjutnya, para penari juga dihiasi dengan berbagai aksesoris perhiasan seperti centung, garuda pungkur, sisir jeram seajar, dan cunduk mentul. Dipakaikan pula tiba dada atau rangkaian bunga melati pada gelungan yang memanjang hingga dada bagian kanan.
Pengiring tarian Bedoyo Ketawang, tari Bedoyo Ketawang dalam pelaksanaannya diiringi oleh seperangkat gamelan khusus yang disebut Kiai Kaduk Manis dan Kiai Manis Renggo. Instrumen gamelan yang dimainkan hanya beberapa, yakni kemana, ketong, ketok, kenong, kendang ageng, kendang ketipung, dan gong ageng. Instrumen-instrumen tersebut selain dianggap khusus juga ada yang mempunyai nama keramat. 2 buah kendang ageng bernama Kanjeng Kiai Denok dan Kanjeng Kiai Iskandar. 2 buah rebab bernama Kanjeng Kiai Grantang dan Kanjeng Kiai Lipur, serta sebuah gong ageng bernama Kanjeng Kiai Kemitir. Adapun gending pengiring adalah gending ketawang gede bernada pelok. Pementasan tari Bedoyo Ketawang. Pada awalnya pertunjukan tari Bedoyo Ketawang berdurasi hingga 2,5 jam. Durasi tersebut berangsur-angsur berkurang sejak zaman Sri Suhunan Pakubuwono X hingga akhirnya berdurasi hanya 1,5 jam dengan dibagi menjadi 3 adegan atau 3 babak. Di tengah-tengah tarian, laras atau nada gending berganti menjadi nada slendro selama 2 kali. Kemudian nada gending berkembang dan kembali lagi ke laras pelok hingga tarian berakhir. Pada bagian pertama, tarian diiringi dengan tembang Durmo, selanjutnya berganti ke Retno Mulyo. Pada saat mengiringi jalannya penari masuk ke dalam Ageng Prabe Suyoso, alat gamelan yang dimainkan ditambah dengan rebab, gender, gambang, dan suling. Pada saat mengiringi jalannya penari masuk kembali ke dalam Ageng Prabe Suyasa, alat gamelan yang dimainkan ditambah dengan rebab, gender, gambang, dan suling. Ini semuanya dilakukan untuk menambah keselarasan suasana. Filosofi tari Bedoyo Ketawang. Tari syarat filosofi dan histori sebagai lambang kasih dan cinta, juga pengabdian kepada Sang Pencipta. Pulau Jawa sejak dahulu telah dikenal akan seni budayanya yang tinggi, salah satunya adalah seni tari. Salah satu kesenian yang dianggap agung dan sakral dan hingga kini tetap dipertahankan originalitasnya, terutama di Keraton Solo, adalah tari Bedoyo Ketawang, atau disebut dengan sebuah tarian langit. Bedoyo bila dirunut berdasarkan asal katanya berasal dari bahasa Sanskerta Bud yang berarti pikiran atau budi, yang juga berarti budaya. Pendapat lain menyatakan bahwa Bedoyo artinya adalah bidadari, sedangkan Ketawang berarti langit. Jadi tari Bedoyo Ketawang bisa diartikan sebagai tarian langit, menggambarkan pergerakan bintang-bintang di langit. Itu sebabnya tarian yang berlangsung sekitar 1,5 jam ini memiliki gerak tari yang sangat perlahan dan anggun dengan iringan gending Jawa yang monotonik. Karena disebut juga tarian langit, maka tari ini juga dapat memiliki penafsiran sebagai upacara pemujaan kepada Sang Pencipta. Menurut legenda, tari Bedoyo Ketawang tercipta sebagai penggambaran kisah Panembahan Senopati yang menjadi Raja Mataram saat menjalani meditasi di pantai selatan. Tari Bedoyo juga diartikan sebagai tari kesuburan dengan penjabaran bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus menghargai alam sekitarnya. Alam sudah memberikan begitu banyak sumber dayanya kepada manusia, oleh karena itu manusia perlu menghargai dan menjaga alam semesta agar tetap lestari. Terima kasih sudah menonton, sampai bertemu di video selanjutnya.